adik-adik, kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Oke? Nah, minggu ini kita mau dengerin lagi firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami berterima kasih ya Bapa karena Engkau masih menyertai kami hingga sampai saat ini. Ya Bapa, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Oke, jadi tema kita minggu ini adalah berdoalah dan berjaga-jagalah. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, kira-kira ekspresi kakak nih kalau dari layar kalian masing-masing itu lagi menunjukkan ekspresi apa sih? Lagi senang, lagi gembira, lagi sukacita. Kakak harap kalian semuanya juga lagi dalam keadaan yang sukacita ya. Tapi walaupun kita dalam keadaan yang sukacita, kita pasti pernah juga dong ngerasain yang namanya sedih. Itu manusiawi ya adik-adik. Setiap manusia pasti pernah yang ngerasain namanya sedih. Entah itu karena lagi musuhan nih sama temennya, lagi dapet nilai jelek, atau kayak sekarang nih nggak bisa ketemu, kita sedih banget rasanya. Udah berapa lama nih kita nggak ketemu ya, tapi semoga keadaan lekas membaik ya biar kita bisa ketemu lagi. Oke. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang seseorang yang lagi bersedih, yaitu Yesus. Kenapa ya Yesus bersedih ya? Oke, sekarang coba kita baca Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di bawah perikop di Taman Getsemani. Mari kita baca. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah adik-adik, lewat bacaan tadi kita bisa tahu kalau Yesus bersedih karena Yesus tahu kalau Yesus mau ditangkap dan disalibkan. Mungkin setiap orang yang berada di posisi itu tentunya akan ngerasain hal yang sama. Ngerasa sedih, ngerasa takut, ngerasa cemas, pengen kabur yang jauh supaya nggak perlu menghadapi hal itu. Tapi nggak. Yesus, setakut-takutnya Yesus tetap menghadapinya. Terus adik-adik, apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di sana, Yesus menceritakan setiap ketakutannya, setiap apa yang dirasakannya lewat doa. Sama nih kayak kita nih, mungkin ketika kita lagi ngerasa sedih,
takut, bingung, kita bisa banget loh curhat ke Tuhan lewat doa. Tuhan, aku lagi sedih karena aku lagi musuhan nih sama temanku, kayak gitu. Tuhan, aku punya permintaan seperti ini gitu. Mungkin gak langsung dikasih sama Tuhan jawabannya, tapi Tuhan pasti dengerin setiap doa dari kita. Tapi juga jangan kita berdoa waktu kita lagi sedih doang ya, waktu lagi ada butuhnya doang. Waktu kita lagi senang kita gak ingat Tuhan, gak boleh kayak gitu ya adik-adik. Kita tetap harus berdoa, karena doa itu adalah kebutuhan hidup kita. Jangan lupa berdoa ya. Di sini Yesus nggak ngajak semua murid-muridnya. Ayo, ada berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ada 12. Nah, di sini Yesus cuman ngajak 3 muridnya yang paling dekat sama dia. Yaitu adalah Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi apa yang malah dilakukan sama murid-muridnya? Mereka malah tidur mereka waktu Yesus berdoa. Padahal Yesus sudah menyuruh mereka untuk berjaga-jaga. Nah, ini sama lagi nih refleksinya buat kita. Siapa di sini yang waktu sekolah minggu sering ngerasa ngantuk, sering ngerasa bosan? Sama nih kayak gini nih, ini adalah pekerjaan iblis. Atau mungkin nih waktu lagi online kayak gini, siapa yang ngerasa kakak ini lama kali ngomongnya, atau abang ini lama kali ngomongnya, langsung di skip kayak gitu, langsung di setel jadi sampai yang paling akhir, atau dipercepat itu YouTube-nya kayak gitu. Gak boleh gitu ya adik-adik, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, kita gak boleh kalah dari si iblis. Adik-adik, di sini Yesus dalam doanya pun gak memaksakan kehendaknya. Seperti dikatakan di ayat 42, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ya Bapa, kalau misalnya emang hal ini harus aku hadapi, iya gak apa-apa, jadilah kehendak-Mu. Kayak gitu. Sama nih kayak kita nih. Mungkin seringkali kita ngerasa kalau rencana kita tuh lebih baik daripada Tuhan. Seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita udah berdoa dan ternyata hasil yang kita dapat gak sesuai dengan doa kita, kita jadi marah sama Tuhan. Kita ngerasa kalau rencana kita lebih baik dari rencana Tuhan. Nah, hal itu adalah hal yang salah ya adik-adik. Ayo kita berdoa, kita berusaha, terus kita serahin semuanya ke Tuhan. Biarin Tuhan yang kerja. Pasti Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kita. Seperti Yesus yang menyerahkan semuanya, seperti Yesus yang jadilah kehendak-Mu, jangan jadilah kehendakku. Jadilah kehendak Tuhan, janganlah jadi kehendak kita. Jadi, lewat firman kita minggu ini, kita diingatkan lagi tentang perjalanan Yesus untuk menebus dosa kita manusia. Untuk itu, marilah kita senantiasa berdoa, berjaga-jaga, dan juga menyerahkan segalanya ke Tuhan, agar kita gak jatuh ke dalam dosa dan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sekian firman kita minggu ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang untuk menutup firman kita minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami hingga akhir dari firman ini. Ya Bapa, di sini kami berdoa agar kami dapat menjadi anak-anak yang senantiasa berdoa, berjaga-jaga, dan juga menyerahkan segala hidup kami kepadamu. Biar akhirnya ya Bapa, kami dapat jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk segalanya ya Bapa. Biarlah setelah ini Kau berkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Cuy.